Halo, saya Maria Magdalena Claudia Centurini dengan NIM 28026001110. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus dengan judul Transformasi Pendidikan Mewujudkan Infrastruktur Modern yang Merata terkait SDG nomor 4 Pendidikan Berkualitas. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi final exam mata kuliah Karakter Building Pancasila. Latar belakang dilakukannya studi kasus ini sesuai dengan tujuan SDG nomor 4, yaitu memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Dengan tujuan ini, maka semua orang tanpa melihat latar belakang sosial dan juga tempat tinggalnya harus memiliki kesempatan dan fasilitas pendidikan yang setara. Namun pada faktanya kesenjangan infrastruktur pendidikan tetap terjadi. Hal ini dibuktikan dengan keterbatasan fasilitas fisik seperti kondisi bangunan sekolah yang tidak layak, teknologi yang tidak memadai, serta minimnya fasilitas penunjang lainnya yang berpotensi menghambat kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Pada era digital ini, integrasi antara teknologi dan juga pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Namun, kenyataannya ketimpangan akses terhadap teknologi masih memperparah kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah di Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, berikut beberapa rumusan masalah yang dapat saya sampaikan. Pertama, bagaimana kondisi infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan akses terhadap infrastruktur pendidikan modern di berbagai wilayah negara Indonesia. Kemudian, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan kondisi infrastruktur pendidikan di era digital? Apa saja strategi untuk mewujudkan infrastruktur pendidikan modern yang merata di seluruh wilayah Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana dampak dari infrastruktur pendidikan merata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat? Studi lapangan dilakukan beberapa saat sebelumnya melalui wawancara terhadap beberapa narasumber dan hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Wawancara pertama yaitu kepada orang tua murid, salah satu orang tua murid yang menyekolahkan anaknya di tiga kota yang berbeda, yaitu di Jakarta, Medan, dan di Bukit Tinggi. Beliau menyampaikan bahwa kualitas pendidikan pada ketiga kota tersebut tidak terlalu berbeda. Namun biaya pendidikan memang lebih tinggi di Jakarta. Kemudian sekolah swasta dianggap lebih komprehensif dan juga disiplin. Narasumber yang kedua yaitu seorang siswi di Papua Barat. Ia menyatakan bahwa fasilitas dan kualitas pendidikan dianggap cukup memadai dengan tenaga pengajar yang kompeten. Namun, kualitas sekolah yang berada di daerah pegunungan masih sangat kurang memadai dibandingkan dengan sekolah lain di daerah perkotaan. Narasumber yang tiga yaitu seorang siswa juga dari Kabupaten Tangerang yang menyatakan bahwa fasilitas sudah memadai kecuali akses internet yang masih lambat. Kemudian diketahui masih ada sekolah-sekolah lain di Kabupaten Tangerang yang mengalami kekurangan ruangan kelas dan sarana prasarana lainnya. Selanjutnya yaitu seorang guru sosiologi di Payakumbuh. Beliau menyatakan bahwa faktor utama dari kesenjangan kualitas pendidikan adalah jangkauan geografis yang jauh dari pusat kota dan pengawasan yang kurang maksimal dari Dinas Pendidikan. Strategi untuk mencapai pemerataan adalah dengan melakukan pendataan berdasarkan IT dan evaluasi efektivitas upaya pemerataan. Narasumber selanjutnya yaitu seorang guru di salah satu SD swasta di Batam. Beliau menyatakan bahwa masih terdapat banyak temuan terkait penggunaan bantuan dari pemerintah yang masih belum tepat sasaran. Harus diadakan pelatihan terkait dengan pemanfaatan infrastruktur. Dan beliau juga menyampaikan bahwa terdapat tugas tambahan di luar SOP yang menjadi faktor penghambat kegiatan belajar mengajar. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama terkait pemerataan kualitas pendidikan. Meskipun kota-kota besar seperti di Jakarta, Medan, dan Bukit Tinggi memiliki kualitas pendidikan yang hampir seragam,
Namun kondisi ini belum terjadi di wilayah lain seperti Papua Barat dan juga Tangerang, di mana kualitas pendidikan masih mengalami keterbatasan sarana prasarana serta dukungan kebijakan. Yang kedua, guru pun juga menghadapi berbagai tantangan seperti beban kerja tambahan dan kurangnya pelatihan dalam menggunakan teknologi atau mengelola pembelajaran yang efektif. Kondisi ini menyebabkan infrastruktur yang ada tidak dapat digunakan secara maksimal dan proses belajar pun menjadi kurang optimal. Dari hal tersebut, beberapa solusi yang bisa disarankan. Yang pertama, yaitu pemerintah untuk segera melakukan pemetaan dan distribusi infrastruktur secara adil bersama dengan sekolah memfokuskan aspek pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pemerataan tenaga pendidik. Kemudian sekolah juga harus memanfaatkan dana pendidikan secara transparan serta memanfaatkan teknologi untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan di seluruh daerah. Dan yang terakhir, bagi orang tua dan siswa juga harus menanamkan empati dan kesadaran sosial sejak dini untuk memperjuangkan keadilan pendidikan. Dari semua hal tersebut, saya bisa memahami dan berempati atas ketimpangan pendidikan di Indonesia. Dan dari hasil wawancara tersebut, dari wawancara dengan siswa, guru, dan juga orang tua dari berbagai latar belakang geografis, memperlihatkan bahwa ketimpangan tidak hanya terjadi antar wilayah, tetapi juga dalam hal akses fasilitas tertentu, terutama untuk kelompok minoritas dan juga wilayah terpencil. Pendidikan yang berkualitas tidak boleh menjadi hak eksklusif bagi kelompok tertentu saja, melainkan juga harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.